Halo semuanya, selamat sore. Semoga sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali lagi di sesi ini. Jadi 2 minggu udah sejak video saya terakhir, dan thank you banget untuk antusiasmenya. Video episode 4 sekarang menjadi episode yang paling populer. Saya sebelumnya tidak pernah ada video yang pernah melewati 1.000 ya, tapi kali ini entah kenapa per hari ini videonya udah hampir 2.800, dan subscriber saya kalau kemarin itu masih 500, sekarang udah 700. Jadi semoga aja dalam ya mungkin 2-3 minggu saya bisa mencapai 1.000. Thank you banget untuk support-nya. Thank you banget untuk semua interaksi, semua komen, pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaan yang bagus-bagus. Saya berusaha menjawab, dan semoga dari jawaban ini kita itu bisa belajar bareng, karena tentu saja ada hal-hal yang masih di dalam blind spot saya yang belum saya pikirkan, dan ternyata banyak di dalam kalian semua yang juga notice dan bertanya dan memberitahu saya. Semoga episode hari ini cukup membantu ya. Jadi sebelum saya mulai, saya pengen cerita dikit ya tentang pentingnya mencatat satu jurnal investasi. Jadi saya mungkin sejak sejak tahun 2011, 2012 itu saya mulai yang namanya journaling, karena Anda bisa lihat di investasi ya, salah satu yang penting banget kita itu mencatatkan analisa dan pemikiran kita dalam waktu tertentu. Kenapa? 1 atau 2 tahun kemudian, ketika waktu mulai berjalan, sering sekali kita ketemu ada hal-hal, oh ternyata tesis kita tidak benar atau tesis kita benar ya. Dan mencatat jurnal itu benar-benar membantu kita untuk mencatat. Nah, ini jurnal pertama saya. Ini kalau Anda bisa lihat itu ini saya dapat di 2013, yang udah kulitnya udah mengelupas semua. Di sini itu saya mulai mencatat ya semua analisa saya kan. Ini mungkin bisa kelihatan. Ada emiten yang saya lihat, dan semua yang saya baca dari laporan keuangan itu saya sebenarnya masih tulis secara manual. Jadi setiap emiten itu saya ada catatin semua pemikirannya kan. Bahkan mungkin Anda bisa lihat salah satu analisa pertama saya itu Greenwood, GWSA. Saya ada catatkan seperti floating market cap dan harga pada saat itu. Nah, juga perhitungan-perhitungan saya. Jadi ini jurnal benar-benar membantu saya ya. Pada awalnya saya sarankan untuk yang baru belajar analisa juga belajar untuk mencatat dengan pen. Ada juga jurnal saya yang mencatat misalnya informasi dan catatan yang mungkin lebih panjang, eh, seperti ini ya. Ini owners earning yang Buffett saya berusaha tulis. Jadi sering sekali kita baca banyak hal dan kadang kita lupa ya. Kita tulis, gue dapat ini dari mana? Kayaknya gue pernah baca artikel. Dan buat saya di dalam investasi ini ada beberapa prinsip yang sangat penting, dan Anda mau ketika Anda ada pikiran, misalnya, kepikiran Anda mau itu di catatan ini, bukan di komputer Anda, ya. Beneran ini juga ada yang hijau. Ini mungkin yang paling baru dari Insight, ya. Ini Moleskine yang mereka branding. Sama juga, jadi ada proses investment kita itu kita catat semua. Dan buat saya suka notebook model gini ya. Jadi Anda bisa cari biasanya merek Moleskine, atau istri saya sendiri ada buat startup yang namanya Letteris. Anda bisa cari, ini generasi pertama, ini yang paling murah ya. Jadi ini covernya sebenarnya saya nggak gitu suka karena itu mudah rusak. Tapi Anda bisa cek juga cocok untuk gift biasanya orang. Ada yang versi hardcover, Anda bisa cek sendiri di Instagramnya letteris.co ya. Jadi ini jadi notes ya. Lebih cocok mungkin untuk hadiah ya. Tapi buat saya gunakan kebanyakan buku hardcovernya. Saya rasa ini sesuatu yang mungkin aneh di dalam dunia digital, di mana kita suka mencatat semua di dalam komputer ya. But I still think buku-buku seperti ini um, uh,
menjadi sesuatu yang jauh lebih valuable yang kita pegang ketika kita fisik. Ya, moga-moga kalau suatu hari saya jadi legenda nih, mungkin ini bisa dijual mahal sekali kalau Anda misalnya dapat bukunya Graham atau bukunya Buffett, itu buku Anda bisa jadi collectible. Ya, moga-moga suatu hari. Anyway, hari ini kita mau bicara tentang cas. Ada yang bilang suaranya nggak ada ya. Eh, Suaranya aman ya harusnya. Bentar saya lihat di YouTube dulu. Apakah feed-nya udah masuk? Sorry ya kalau ada yang... hari ini kita mau... Oh, suaranya udah ada. Oke, anyway nanti bagian ini saya akan cut sih. Moga-moga Pak Miko udah kedengaran ya. Kalau nggak ada mungkin... Anyway, saya akan share screen saya. Oke, moga-moga kelihatan. YouTube. Pak Miko. Oke, jadi kalau teman-teman yang ada ngikutin blog saya, beberapa waktu lalu saya ada bahas tentang, saya ada kirim surat. Jadi ceritanya saya udah ngikutin perusahaan ini, PT Kardik Aero, untuk 3-4 tahun terakhir. Dan saya kemarin merasa, ada sesuatu yang pengen saya utarakan kepada manajemen, makanya saya kirimkan surat ini kepada mereka dengan harapan ini bisa dibalas dan saya bisa dapat respons lah. Jadi ternyata benar-benar manajemen mereka cukup tanggap ya. Saya terima kasih juga untuk investor relation ya, sehingga surat itu saya dibalas dan saya cukup kagum lah sama mereka. Saya kan cerita sedikit dulu tentang CAS ya. Jadi CAS ini, dan semoga di sini nanti kita bisa lihat juga, saya akan bahas sedikit analisa tentang perusahaan ini. Jadi kalian juga bisa melihat proses saya ketika saya melihat saham ini, apa yang saya lihat pada awalnya. Ya. Oke, sedikit tentang CAS. Ini saya ambil dari laporannya 2018. Ya. Jadi biasanya Anda yang sudah terbiasa baca laporan tahunan, biasanya ada dua bagian. Bagian di awal yang biasanya sangat berwarna-warna dengan foto dan grafik, dan juga ada bagian laporan keuangan di mana biasanya itu hitam putih. Saya masih belum ketemu laporan keuangan yang berwarna ya, karena mungkin kalau warna merah juga kadang kita ya merasa aduh ini perusahaan kok loss melulu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah laporan annual letter dari Kardik ya. Di sini Anda bisa melihat ini adalah perusahaan aviation support, perusahaan pendukung penerbangan. Jadi di sini Anda bisa lihat ada laporannya. Ini halaman pertama saja Anda sudah bisa melihat bahwa ada satu yang ditonjolkan, bahwa perusahaan ini sangat bergantung dengan yang namanya airport atau bandara udara ya. Anda bisa lihat posisinya itu banyak di sini. Dan halaman kedua, saya rasa ini juga sudah sangat penting. Ini halaman ketiga sebenarnya. Ini adalah 4 divisi dari Kardi Aero. Jadi kalau Anda yang biasa naik pesawat ya, sayang sekali sekarang banyak orang jarang naik pesawat. Anda bisa lihat 4 divisi. Divisi pertama adalah JAS Airport Service, itu digabung dengan JAS Aero Engineering. Ya, jadi di sini ditulis two functional companies, yaitu JAS Ground Handling Passenger dan JAE Aircraft Maintenance. Jadi biasanya kalau Anda naik pesawat ya, terutama kalau pesawat penerbangan internasional dalam kasus JAS, biasanya ketika pesawat datang nih, biasanya mereka itu yang bawa crane, bawa tangga ke tempat Anda. Ya, untuk tangga ada juga, kalau belalai sepertinya bukan, tapi juga ada mobil yang biasa bertugas untuk ngambil koper Anda dan semua, dan juga barang-barang yang berupa kargo.
Jadi banyak yang tidak tahu ya, jadi pesawat kita terbang itu bukan saja membawa penumpang, tapi juga banyak yang kita namanya kargo, apakah itu makanan atau apakah itu paket. Jadi jangan kira bahwa penerbangan itu hanya passenger aja. Jadi even pada saat ini walaupun kita lihat passenger di saat pandemi itu turun, tapi kargo itu saya rasa itu tidak mengalami penurunan yang sama besarnya. Karena pergerakan barang-barang, goods movement itu masih sangat terjadi. Dan inilah yang menopang perusahaan seperti Kardik. Oke, kemudian bagian kedua ada yang namanya charge food atau perantara, itu in-flight catering. Anda bisa lihat ya, biasanya di pesawat kalau Anda naik seperti Mmm, Garuda atau Singapore Airlines. Dalam kasus ini Garuda bukan CAS yang melayani, tapi kalau seperti Singapore Airlines atau Air, biasanya makanan yang Anda makan di dalam pesawat, biasanya ada nasi goreng lah atau mie goreng, itu biasanya dikerjain oleh perusahaan seperti CAS. Jadi ada perusahaan catering dan biasanya kantor mereka itu ada di sekitar bandara, ya. Ini menjadi lini bisnis yang sangat penting untuk perusahaan. Dalam hal ini CAS tidak begitu penting karena nanti kita lihat bahwa hasilnya sebenarnya tidak begitu tinggi, tapi perusahaan seperti SATS itu in-flight catering bisnisnya itu sangat-sangat signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya CAS facility. Ya, CAS facility, kalau Anda lihat ya, biasanya kalau di Medan, ketika saya ke eee, railing atau tempat kereta api, ada beberapa orang bantu Anda check-in, atau misalnya bantu Anda proses admin, atau di bandaranya, perusahaan yang pernah saya lihat seperti Jetstar, orang-orang yang bantu Anda check-in, biasanya nanti di bajunya Anda akan kelihatan ada CAS facility. Ya, jadi ini adalah perusahaan supporting, karena terkadang perusahaan-perusahaan maskapai yang internasional, mereka tidak mau spend begitu banyak budget di destinasi mereka. Bayangin kalau mereka punya, misalnya mereka punya base itu ada di Singapura, kemudian mereka ada terbang ke 30 atau 40 kota. Mereka itu tidak mungkin memiliki 40 operation di tiap kota. Makanya mereka akan meng-outsource atau meng-hire perusahaan seperti Cardi Aero untuk membantu mereka untuk melakukan bisnis ini. Ya. Kemudian yang terakhir JATC atau Training Center. Nah, ini sebenarnya perusahaan yang diakuisisi Cardi Aero beberapa waktu lalu dan bisnisnya bisnis apa? Bisnisnya itu basically uh, training pilot, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, bahkan sampai tahun lalu kita mengatakan Indonesia masih tidak cukup pilot. Jadi mungkin ini adalah pemikiran manajemen, mereka harus mengakuisisi lini ini untuk bisa training pilot. Dan sebenarnya ketika diakuisisi, bisnis ini merupakan bisnis yang sangat lukratif karena tidak semua orang bisa memasuki bisnis seperti ini ya. Jadi perlu sertifikasi dari pesawat, perusahaan produksi pesawatnya sendiri, dan perlu ada infrastruktur seperti simulator yang tidak murah. Jadi dan ini divisi ini juga merupakan salah satu yang saya soroti di dalam surat saya kepada manajemen CAS ya. Oke, next kita juga bisa lihat ini. Anda bisa lihat di halaman selanjutnya, Anda bisa kalau Anda baca ini ada beberapa summary dari perusahaan. Ya, corporate structure ini juga penting di sini. Nanti saya akan jelasin kenapa. Karena di dalam CAS ada satu karakteristik laporan keuangan yang sebenarnya saya sangat buat saya sangat challenging, yaitu minority atau di dalam bahasa Indonesianya bagian yang bukan dari pengendali. Ya, jadi nanti di dalam analisa laporan keuangan kita akan banyak terjadi adjustment. Ya, di sini Anda bisa lihat sendiri di CAS, salah satu ini merupakan revenue generator terbesar dari PT CAS, yaitu di JAS. Dan di sini Anda bisa lihat PT CAS hanya memiliki 50,1%. 49%-nya itu dimiliki SATS. Jadi kita bisa bilang entitas non pengendali ini sangat gede SATS di sini.
Sedangkan yang terjadi di dalam laporan keuangannya itu semua income dari jasa angkasa semesta PT JAS ini dikonsolidasi ke CAS Group, ya. Di sini Anda juga bisa lihat JAS Aero Engineering juga dimiliki oleh entitas luar, dalam hal ini bukan SATS tapi SIA sebanyak 49%. CAS itu 51%, ya. Jadi ini merupakan satu informasi yang sangat penting. Oke, ini Anda juga bisa baca laporan keuangannya. Biasanya saya baca setiap tahun ya. Jadi kita memiliki feel update dari perusahaan itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke analisanya, mungkin bagus kalau misalnya saya keluarin dulu eh, surat saya kepada manajemen waktu itu. Oke, ini adalah surat saya. Jadi surat saya kirim kemarin. Nah, saya udah bilang di sini sebenarnya tujuan saya kirim surat bukan asal kirim surat ya. Jadi kenapa saya kirim surat? Satu itu karena menurut saya ketika kita memegang saham, membeli saham itu kita bukan cuma memiliki satu aset, tapi itu kita menjadi pemilik. Dan kalau kita menjadi pemilik, kita mempunyai tanggung jawab. Kita harus memiliki ownership. Sama seperti kalau kita punya bisnis keluarga, kita itu harus care sama perusahaannya. Jadi saya tidak peduli apakah Anda hanya punya satu lembar saham atau 5 lembar saham, kita itu memiliki tanggung jawab sebagai pemilik, walaupun bukan tanggung jawab sebagai direksi ya. Direksi dan manajemen itu tanggung jawabnya beda lagi. Tapi paling sedikit sebagai pemilik, kita harus memiliki ownership, rasa kepemilikan, rasa ingin tahu. Kita harus ingin tahu dong apa yang terjadi dengan aset kita atau saham yang kita pegang. Ya, jadi menurut saya mengirimi surat atau sebelum mengirim surat, kalau Anda baca saja laporan keuangannya setiap tahun, itu juga sudah satisfied apa yang namanya tanggung jawab kita sebagai pemilik. Ya, jadi di sini saya tulis tujuan surat saya itu pertama itu mendapatkan klarifikasi dari manajemen tentang perusahaan. Ya, jadi tentu saja di dalam laporan keuangan tidak semua informasi itu kita bisa dapatkan karena biasanya perusahaan hanya memberikan informasi yang secukupnya atau yang bisa masuk ke compliance lah. Ya, tapi di dalam hal ini tentunya ada kita diizinkan untuk boleh saja dong bertanya. Dan saya rasa ini ketika saya kirim surat ini merupakan sesuatu yang jauh lebih komprehensif daripada mungkin kita datang di annual meeting dan kita bertanya. Sebenarnya itu sama saja, tapi dengan surat saya cuma lebih suka karena itu buat saya itu membantu saya itu memiliki satu pikiran terstruktur ya. Jadi kenapa kirim surat juga? Karena ketika kita kirim surat, saya itu merevisit ya apa sih yang saya ngerti tentang perusahaan dan kira-kira bagaimana cara saya menstruktur komunikasi. Ya, sering sekali saya lihat di dalam annual meeting atau ketika pemegang saham datang, orang itu sering teriakan, apalagi tidak setuju dengan manajemen. Saya rasa itu tidak begitu konstruktif ya. Tapi kalau dengan kita itu bisa memiliki satu struktur komunikasi yang benar, saya rasa dari sisi sana juga mereka itu bisa mendengar dan lebih besar kemungkinan kita itu mencapai tujuan kita. Ya. Nah, nomor 2 itu saya memberitahukan pada perusahaan bahwa pemegang saham juga peduli akan keadaan perusahaan. Ya, terkadang ini kelihatannya sepele, tapi dari segi orang manajemen mereka tuh lupa bahwa ada nih investor-investor minoritas yang peduli akan perusahaan. Jadi ini merupakan satu hal yang kita harus dorong terus ya. Oke, next itu ada ketiga mendorong meningkatkan kesadaran pemegang saham perusahaan terbuka di Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjalanan perusahaan yang mereka invest. Ini merupakan satu keinginan ya mimpi pribadi saya di mana ya kalau kita lihat di Amerika ya yang namanya shareholder activism itu udah sangat di encourage ya. Jadi banyak sekali kita bilang orang-orang yang di luar orang-orang seperti Bill Ackman, orang-orang seperti Carl Icahn, banyak aktivis
yang mendorong perusahaan itu bergerak untuk memperbaiki manajemen atau memperjelas komunikasi mereka. Saya rasa di Indonesia kalau ini bisa terjadi, good corporate governance mereka itu kita itu semakin baik. Oke, ya udah. Ini yang kita kirimin. Jadi saya kirim, banyak yang bertanya ya, Pak Kris, gimana sih kirim surat ini? Ya kirim saja. Biasanya di dalam laporan eh, keuangan mereka atau annual letter ada yang namanya email dari investor relation. Ya, jadi itu biasanya mereka ada, jadi kita kirimin ya. Oke, saya mulai surat ini dengan begini. Ya, sebagai perusahaan pendukung Dirgantara, PT CAS memiliki sejarah yang panjang. Ya, jadi di sini saya itu berikan satu background. Nah, tujuan saya beri background ini apa? Jadi artinya, ketika saya kirim surat ini, saya itu memiliki, saya mau tunjukkan bahwa saya ini udah tahu nih PT CAS itu seperti apa. Saya udah kenal background saya seperti apa. Jadi bukan orang yang asal kirim surat langsung bertanya sesuatu. Ya, jadi saya juga cerita mengapa saya juga berinvestasi di perusahaan ini. Ya, ini merupakan satu bentuk disclaimer saya. Disclaimer saya bahwa saya memiliki saham nih di PT CAS. Kenapa? Itu saya revisit tesis saya ketika saya invest di CAS. Ya, di sini saya mungkin hanya cerita lebih ke makro secara umum ya, karena pada saat itu ketika saya investasi di CAS, mungkin faktor utama ini sebenarnya pertumbuhan penerbangan di Indonesia itu runway-nya masih sangat panjang, ya. Dan kalau kita lihat dari segi populasi dan kemudian daerah-daerah di Indonesia yang dipisahkan oleh laut, sebenarnya perjalanan melalui pesawat itu masih sangat di bawah lah dibanding di Tiongkok ataupun di Amerika, ya. Itu menjadi salah satu faktor yang pertama saya. Kemudian juga dari segi makro, kita lihat dari segi perusahaan. Jadi PD Cardi Aero ini bukan perusahaan yang baru dimulai itu kemarin. Ini perusahaan yang sudah punya track record yang panjang dan dari riset saya itu saya ceritakan bahwa PT CAS itu sebenarnya kalau di mata maskapai internasional ini menjadi satu perusahaan yang pilihan yang diprioritaskan, ya. Dan Anda bayangin kalau misalnya ada perusahaan yang mau masuk ke dalam bidangnya PT Cardi Aero, ini tidak mudah loh. Jadi mereka harus mempunyai track record yang panjang dan juga memiliki operational knowledge yang tidak bisa dibangun hanya dalam hitungan 1-2 tahun. Nah, faktor ketiga dari segi bisnis nanti saya akan tunjukkan dari kertas kerja saya. Ini PT CAS ini sebenarnya bisnisnya cukup menarik. Jadi growth pendapatannya selama 5-6 tahun itu setiap tahun itu 15%. Tentu saja Anda bisa lihat di pertumbuhan keuntungan hanya 10%. Nanti kita akan lihat kenapa hal ini terjadi. Tapi untuk perusahaan yang bisa secara konsisten tiap tahun bisa 15%, tidak banyak perusahaan di Indonesia yang bisa mencapai pencapaian seperti ini. Ya, jadi saya katakan 2015 saya mulai melihat saham ini dan 2017 itu sebenarnya saya mulai membeli sedikit. Ya, saya juga jelaskan. Nah, bagian seperti ini biasanya saya tidak mau ngomong terlalu banyak mengenai valuasi karena kalau udah cerita valuasi itu banyak perdebatan ya. Tapi di dalam kasus ini, kenapa saya cerita ini? Saya cerita bahwa CAS itu hanya dihargai hanya 1/5 atau 0,2 dari price per sales ratio, ya. Dan buat saya ini adalah diskon yang luar biasa. Sekali lagi ini disclaimer, satu saya punya saham di CAS, jadi Anda harus cek, Anda harus do your own research, jangan ikut-ikut saya aja. Saya tentunya pasti bias karena saya pegang saham dari CAS. Kedua, ya, ini bukan ajakan saya bahwa ayo beli PT CAS, ya. Do your own research. Ini saya hanya sharing tentang pembahasan surat dan juga cara saya analisa, ya. Jadi jangan dianggap sebagai ajakan untuk berinvestasi, ya. Nah, kenapa di bagian surat ini saya tulis bagian ini? Karena saya ingin memberitahukan kepada si manajemen bahwa uh, kita punya interest yang sama, yaitu saya sebagai pemegang saham pengen harga sahamnya di harga yang lebih tinggi. Kemudian dari manajemen tentunya juga mereka pengen dong harganya di harga yang lebih tinggi. Jadi ini adalah usaha saya di dalam komunikasi surat ini, yaitu supaya saham ini
supaya saya bisa menunjukkan bahwa interest kita align. Ya, jadi saya juga membahas kenapa harga saham itu turun, ya. Dan pada saat yang sama saya juga bertanya tentang klarifikasi. Nah, di bagian akuisisi Anda bisa tadi saya udah bilang divisi terakhir itu JATC. Di sini adalah training center. Di 2017 terjadi akuisisi selama 51% itu sebanyak 89 miliar. Ya. Nah, apakah harga ini tepat bisa diperdebatkan. Tapi dari bagian ini aja saya pengen tahu menurut manajemen CAS sendiri ketika mereka beli ini, apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka cari ketika mereka akuisisi, apakah mereka mengira, oh kalau kita akuisisi perusahaan ini 1-2 tahun ke depan kita akan mendapatkan growth yang lebih besar, atau mungkin mereka berpikir, oh pilot itu mungkin belum cukup, jadi dengan beli fasilitas ini kita bisa mendapatkan lini bisnis yang lebih bagus. Apapun itu pasti ada justification ketika mereka membeli atau mengakuisisi perusahaan ini. Kan. Nah, tapi ketika kita fast forward 2019, angka ini dari untung 5 miliar jadi minus 14 miliar. Nah, dari di sini saya tidak menyalahkan atau gimana ya, yang saya cari itu sebenarnya klarifikasi. Karena di dalam ketika kita run bisnis, tentu saja manajemen itu tidak sempurna. Saya sendiri ketika saya running bisnis, saya sering membuat kesalahan. Ya. Tapi di dalam kesalahan saya itu, saya selalu mengadakan apa yang namanya post-mortem review. Setelah saya ngambil decision ini, ke depannya itu benar atau salah itu harus kita review. Jadi di dalam bagian ini saya pengen tahu aja kenapa satu performance-nya kenapa turun, karena ini sangat turun sangat jauh. Kedua itu cara pandang mereka itu seperti apa, ya. Jadi ini sebenarnya sangat sering ya. Mungkin pengalaman saya kalau Anda lihat Mitra Pinastika PMX itu cukup lama juga. Saya juga bertanya dengan teman-teman saya itu sebenarnya kenapa NPMX itu selalu pengen banget itu masuk ke dunia financing, padahal buat saya itu bukan sesuatu keputusan yang benar. Ya, jadi saya tidak begitu isu itu keputusan salah atau benar, tapi kalau manajemen memiliki satu mindset bahwa mereka ini pengen pelajarin nih kenapa itu mereka benar, kenapa itu salah, itu satu good sign buat saya. Jadi itu manajemen itu adalah manajemen yang jujur, yang bisa self reflection. Nah, kemudian bagian kedua ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ya, terutama kalau di forum Stockbit, yaitu impairment pinjaman kepada pihak berelasi. Ya, jadi mungkin dari ini angka ini sejak 2 tahun, 3 tahun ini sudah ada keluar. Jadi ada angka yang cukup tinggi. Jadi ada account receivable, dulunya itu bukan pihak berelasi, tapi kalau tidak salah 2 tahun lalu itu di-move di pihak berelasi, kemudian terjadi akhir 2019. Nah, ini ada kerugian yang cukup signifikan ya. Jadi ini cukup mengejutkan karena angka ini hampir semuanya didapatkan dari impairment pinjaman kepada pihak berelasi. Jadi ada penurunan sebanyak 237 miliar. Nanti Anda bisa lihat di laporan keuangan yang terakhir di tahun 2019 ya. Jadi tidak banyak informasi yang dijelaskan tahun 2016 kan. Jadi saya hanya minta klarifikasi atau komentar dari manajemen. Dan kemudian yang selanjutnya adalah masalah komunikasi dan transparansi. Ya, saya rasa banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak begitu di di-expose, dan ini merupakan sesuatu yang sangat lumrah di pasar Indonesia. Tapi saya rasa ke depannya untuk perusahaan-perusahaan atau perusahaan Indonesia pada umumnya untuk meningkatkan GCG, salah satu yang bisa digunakan adalah seberapa sering itu komunikasi dan transparansi dari perusahaan. Saya pengen banget loh kalau saham-saham yang saya pegang itu CEO-nya atau mungkin dari direksinya itu langsung bisa komunikasi, apakah ada interview di dalam TV atau apa. Jangan mungkin saya rasa banyak sekali interview-interview yang di YouTube ataupun di channel berita itu informasi yang mereka berikan cukup generik ya. Jadi buat saya itu
dibanding dengan CEO-CEO di Amerika, terutama mungkin gold standard-nya orang-orang seperti Warren Buffett, itu tiap tahun itu nulis surat, dan setiap tahun kita itu menunggu nih surat-surat ini ditulis, ya. Jadi harapan saya memang perusahaan-perusahaan ini banyak yang mulai menulis, karena dengan mereka lakukan itu, investor itu makin itu akan mengembalikan kepercayaan investor, ya. Jadi ini pada dasarnya saya ending surat ini mungkin yang saya usulkan, saya minta 3. Satu, yang pertama itu manajemen itu kembali lagi menunjukkan komitmen mereka bahwa ini ada rencana jangka panjang perusahaan. Ya, jadi bukan perusahaan itu tidak hanya berkutat bahwa dengan hal-hal yang short term. Kemudian juga penjelasan dari isu yang dipertanyakan seperti restatement, impairment, dan kinerja akuisisi. Yang ketiga, mungkin ini yang mungkin saya push agak jauh dikit, yaitu ada pernyataan dari pemegang saham yang merupakan partner, yaitu SATS, ya. Jadi SATS itu pegang saham lumayan gede di PT CAS. Jadi kalau mereka ada statement sebagai salah satu investor minoritas. Nah, SATS itu investor minoritas, tapi sebenarnya mereka itu cukup gede lah, 40-an%. Jadi dengan ada statement dari mereka, saya rasa ini juga sangat membantu. Nah, jadi itu surat yang saya kirimin kepada mereka. Anda bisa lihat suratnya di Substack saya, ya, atau di Medium saya. Nah, sebelum saya masuk ke jawabannya, jawabannya itu saya katakan investor relations-nya itu luar biasa. Itu langsung kontak saya melalui email, dan follow up-nya cukup cepat, dan mungkin dalam seminggu mereka balas kepada saya. Tapi sebelum itu saya pengen tunjukkan dulu data dari CAS sendiri. Nanti saya akan share spreadsheet-nya. Oke. Oke, ini adalah data yang diambil dari platform favorit saya, dari Reuters Icon. Anda bisa melakukan hal yang sama, Anda bisa cari laporan keuangannya selama 10 tahun, dan Anda lihat juga. Nah, ini laporan keuangan sudah saya bersihkan, jadi formatnya ini ada income statement, balance sheet, dan cash flow. Ya, nah Anda bisa lihat dari 2009, tentu saja biasanya saya lihat dari perusahaan ini, apakah sales-nya increase. Anda lihat dari 2009 sampai 2019, itu dari angka 200-an, ini sampai 2000. Jadi hampir 10 kali lipat. Ya, memang kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini mengalami pelambatan growth-nya. Ya, kalau dulu dari 200 bisa 700 dan ini. Nah, sebenarnya dari 2010 aja udah growth rate-nya sudah pelan. Tapi ini tetap satu pencapaian luar biasa, dan kelihatan dari gross profit-nya itu juga bertambah hampir 10 kali lipat. 59 jadi 597. Jadi Anda bisa lihat kalau saya masukin ya gross margin-nya. Ini tetap intact. Ya. 26 sampai 27%. Nah, saya suka pakai angka gross margin. Kenapa? Karena biasanya di dalam bisnis itu angka ini lumayan stabil. Jadi tidak ada campur tangan efek costing dari manajemen atau overhead. Saya pengen lihat underlying bisnisnya itu seperti apa. Ya. Kemudian expense mereka saya nggak gitu lihat. Kemudian apa yang saya lihat di sini adalah net income. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, net income. Ini yang terjadi net income 19 dari 19 sampai 139. Jadi 2 tahun ini memang luar biasa. Saya akan kasih lihat nanti angka yang saya adjust. Karena buat saya ini angka saya tidak begitu setuju, ya. Tapi karena roll of accounting ini yang harus mereka pakai, ya. Ini net income mereka. Nah, kemudian selanjutnya ini ada dari cash flow. Bisa dilihat cash flow, ini ada capex-nya. Ini capex tiap tahun lumayan stabil. Nanti Anda akan lihat dari secara percentage-nya ya. Nah, pertanyaan pertama saya biasanya saya langsung lihat. Tadi saya kan udah lihat omset. Tentu saja kedua itu net income. Net income selama 10 tahun terakhir ini yang terjadi. Ada mereka itu mendapatkan sekitar 681 M. Nah,
Apa yang saya lakukan, kemudian saya akan bandingkan dengan cash flow dan juga capex. Saya melakukan hal yang sama di video saya sebelumnya dalam kasus PTBA, Adaro dan ITMG ya. Cash flow. Nah, cash flow ini biasanya saya ambil mana dari operating activity. Nah, di sini Anda bisa melihat bahkan 2 tahun terakhir di 2019, Anda lihat di 2019 tadi ada kerugian yang begitu besar ya. Di sini rugi 139 ini. Kalau Anda lihat ini aja, ini menurut Anda pasti sangat parah banget. Wow, minus 140 M. Nah, tapi kalau Anda lihat di bagian cash flow-nya, angkanya tidak begitu kelihatan. Anda lihat di 2019 angkanya masih 374 M. Nah, tahun lalu 380 M, sedangkan di net income masih minus 14. Ya. Nah, kemudian dari investing activity Anda lihat memang 2 tahun terakhir terjadi perlambatan ya. Nah, jadi biasanya saya pengen tahu nih dalam perusahaan 10 tahun ini uang yang masuk itu kemana saja, ya. Nah, di sini saya akan lihat ini saya tambahin semua ya. Jadi net income ada 2107 ya. Nah, Anda bisa lihat di step pertama saja saya sudah ganti. Jadi kenapa tadi ada sekitar 600 M? Di sini saya pakai 2107. Nah, kenapa? Ini adalah pengaruh entitas non pengendali. Di sini Anda bisa lihat ada line sebelumnya net income after tax. Nah, kemudian terjadi di sini adalah minority interest. Ya. Tadi saya sudah katakan biasanya ini terjadi karena di dalam PT CAS ada PT JAS, JAS di mana 49% itu dimiliki entitas non pengendali. Jadi biasanya setelah dikonsolidasi di bagian lain ini dikurangin lagi. Saya benar-benar saya pertama kali masuk ke dunia saham apalagi di Indonesia ini benar-benar buat saya sakit kepala. Nah, artinya untuk dalam kasus ini, saya akan gunakan sebelum dikurangi minority interest. Kenapa? Karena di bagian cash flow semuanya itu juga digunakan angka konsolidasi. Jadi saya rasa kita harus normalisasi dulu semuanya ini. Nah, kalau kita normalisasi jadi ada 2,1, di sini ada saya taruh di sini. Jadi bisa kita katakan 10 tahun terakhir ada angka 2,1 triliun. Oke, 2,1 triliun. Sedangkan Anda bisa lihat operating cash flow mereka itu 2,7 triliun. Jadi di sini ada perbedaan 600. Artinya perusahaan mendapatkan operating cash flow 2,7, net income baru 2,1. Nah, kita lihat dari 2,7 ini ya, dari 2,7 ini habisnya kemana? Pertama pasti aja ke capex. Ini Anda bisa dapat langsung angkanya capex dari mana? Dari cash flow statement. Cash flow statement ada yang namanya ini capital expenditure ya, di sini. Kemudian ada total, kemudian ada di sini. Ya. Jadi dikurangin, nah cash dikurangin itu jadi ini 1931. By the way, operating cash flow sudah dikurangin biaya-biaya lain seperti gaji dan lain-lain ya. Jadi di sini ada cash lagi sebanyak 1931. Ya. Nah, Anda lihat net income-nya ada sekitar 176 miliar. Ya, jadi di sini saya masih figure out. Saya pengen tahu nih 176 di mana lagi. Nah, ketemu lagi di mana? Di sini ternyata dari jumlah cash flow yang sedemikian besar, ada yang namanya dividen. Dividen 1,6, kemudian juga ada investasi. Dia net investment itu biasanya investasi yang mereka beli, nah dikurangin investasi aset yang mereka jual. Jadi netnya ada di sini. Jadi duitnya berkurang. Nah, ternyata setelah kita masukin ini ada shortfall 185 M. Nah, jadi pertanyaannya, konklusinya adalah ternyata duit mereka itu nggak cukup untuk melakukan dividen dan net investment ini.
Nah, pertanyaan selanjutnya itu kenapa sih ada angka ini? Ternyata kita juga find out ada positif debt. Ini debt yang mereka raise. Di sini Anda bisa lihat retirement of debt di sini. Nah, kalau ada biasanya saham buyback atau apa, biasanya Anda bisa lihat di Anda juga bisa masukin. Tapi ini saya nggak masukin karena stock buyback ini tidak dilakukan, ya. Dan kemudian final difference ini 46 M. Jadi buat saya angka ini ya udahlah cukup kurang. Nah, Anda juga bisa lihat ada cash addition sebanyak 265. Jadi buat saya sebenarnya dari angka yang begitu gede itu saya kurangin, saya kira-kira tahu, oh, nah perbedaannya tujuan saya itu bukan untuk bisa 100% saya tahu nih uang ini precisely kemana. Karena nanti Anda akan lihat ada kasus di mana perusahaannya mendapatkan cash flow begitu banyak, tapi duitnya nggak tahu kemana. Ya, jadi buat saya itu kalau misalnya angkanya mungkin masih plus minus 5-10%, buat saya selama 10 tahun ya oke lah. Buat saya langsung tidak begitu peduliin. Tapi biasanya saya pengen tahu uangnya kemana. Dan dalam hal ini kalau Anda bayangin dengan kasih dividen yang 1,6 triliun dari net income-nya, ya, saya rasa ini sesuatu yang bagus lah. Ini perusahaan mampu untuk afford untuk bisa melakukan ini. Ya, oke. Nah, itu dari sekilas. Saya akan kasih ini adalah kertas kerja saya. Biasanya, nah tadi saya kan bilang dari catatan saya. Ini ada catatan saya ya. Nah, saya buat lagi Excel sheet saya sendiri. Nah, dari cas ini Anda nggak usah perhatiin terlalu banyak recent price, bagian valuasi Anda juga tidak usah. Saya catatkan angka-angka yang buat saya penting. Ini ada angka per share. Kenapa saya taruh per share? Karena terkadang ada efek saham buyback sama right issue. Dalam kasus ini number of share Anda bisa lihat dari 2011 sampai 2019 tidak ada perubahan jumlah saham. Jadi most likely semua angka yang Anda lihat di sini secara rasio pasti sama dengan bawah ini, ya. Nah, tadi saya udah bilang dari segi sales dan gross profit ini adalah pertumbuhannya dari 2011. Tadi angka yang dari angka ROE ini dari 2009 ya. Ini angka dari 2011. Nah, Anda bisa lihat operating margin-nya ini naik terus, stabil, sorry, 23-31%, ya. Jadi menurut saya masih bisa diterima. Kemudian capex, Anda juga bisa lihat ada capex yang lumayan besar di 2016. Nah, OCF dan ini delta margin. Nah, delta margin, kalau Anda yang ngikutin video saya sebelumnya, ini adalah angka yang diambil oleh manajemen cost. Nah, di sini Anda bisa melihat ya, ada deterioration delta margin di 2018 dan 19. Dan ini tentu saja tidak aneh. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat laporan keuangan ini net profit di 2018 sama 19 itu negatif. Jadi wajar aja mereka ya angkanya rusak di 2 tahun terakhir dan net profit margin 2 tahun terakhir ini yang terjadi yang lumayan jelek. Nah, ROI juga pasti otomatis hancur. Nah, kalau kalian yang suka pakai screener, ketika Anda lihat cas, kalau Anda pakai screener aja di 2019, Anda kalau hanya lihat dari ROI, perusahaan seperti cas ini tidak akan keluar. Karena Anda lihat 2018 dan 19 ini yang terjadi, minus 2 sama minus 32%. Oke. Nah, angka selanjutnya yang gue lihat tentu saja remuneration over profit. Ya, ini angka stabil 11%. Kemudian, sorry, ini 2,3% over gross profit. Kemudian ini ada angka ini berdasarkan net profit. Berdasarkan net profit stabil di 11%. Ini
4 tahun lalu saya tidak begitu, saya ini harus cari lagi, di sini saya nggak cari, tapi kalau Anda ada angkanya, feel free to send it to me, I will put it in the spreadsheet. Nah, yang saya lihat lagi kemudian segmen, karena saya pengen mengerti nih dari perusahaan ini seperti apa. Nah, angka ini saya biasanya dapat dari segmen information. Oke, kalau yang pakai PDF, Anda bisa lihat di bagian bawah, biasanya di bagian bawah. Oke, ini. Jadi di bagian bawah Anda bisa lihat ya, segmen information di sini. Anda bisa lihat lagi, ini 2018 ya. Ada ground handling, cargo, aircraft release, dan seterusnya. Ini ditulis nih revenue-nya masing-masing, kan, dan kemudian income before tax di sini. Jadi segmen result di sini, Anda bisa langsung lihat. Jadi setiap tahun ini Anda bisa lihat, ya, Anda bisa lihat balik ke 2000, bahkan saya tarik ke 2013-14, angka ini masih ada. Anda juga bisa estimasi di sini kira-kira aset yang digunakan untuk menghasilkan revenue seperti ini. Ya, ini yang 2017, aset dan liabilitas. Jadi udah tahu ya, ini ada angkanya. Nah, saya mau lihat growth-nya. Nah, di sini Anda lihat ya, kalau kita bicara net profit ya, Anda bisa langsung melihat kontribusi terbesar. Kontribusi terbesar ini adalah di sektor 2 ini, ground handling dan aircraft. Bahkan mungkin saya bilang ini ground handling ya. Nah, ground atau cargo handling. Jadi untuk mengerti perusahaan seperti CAS, kita harus mengerti revenue driver ini itu apa sih. Jadi dalam hal ini, kalau ada perusahaan-perusahaan, ada segmen yang tidak begitu bagus, misalnya buat saya, kalau misalnya pada saat sekarang seperti pandemi. Pandemi, ini tesis saya mungkin salah. Kalau pandemi, kenanya di mana? Buat saya kena paling besar itu sebenarnya di food solution. Ya, jadi selagi dan Anda bisa lihat food solution itu kalau rugi pun sekitar minus 30 atau minus 40. Sedangkan di ground handling itu Anda lihat ini hampir 400, 300 sampai 400 M. Jadi impact yang besar itu ya buat saya asalkan jangan kena ini nih. Walaupun saya rasa pandemi itu akan mempengaruhi banyak di sini. Jadi kalau misalnya masalah catering dan semuanya, ya saya rasa tidak akan begitu berpengaruh lah. Ya, Anda bisa lihat dari segi ini kontributor terbesar hampir mungkin 80% itu semuanya ada di sini. Ya, jadi analisa saya ya selagi bisnis ininya masih oke, yang lainnya Anda tidak begitu, saya tidak begitu worry ya. Walaupun buat saya Anda lihat di food solution, Anda akan lihat sekedar perbandingan cepat. Nah, parent company ini ya. Ini ada SATS, parent company-nya saya ambil, ini data di Singapura. Jadi SATS, Food Solution sama Gateway-nya, revenue-nya hampir 50-50%. Ya, ini adalah pemilik induk dari di Singapura ya. Tapi Anda bisa lihat di Food Solution, ROE, return of asset-nya cukup tinggi. Jadi saya tidak tahu kenapa di Indonesia bisnis yang sama, Kardik itu bisa making loss. Padahal di Singapura ini merupakan bisnis yang return-nya cukup bagus ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ada lihat perusahaan seperti ini dan kasih tahu jawabannya, ada nggak ngerti, mungkin bisa tinggalkan di komen di bawah. Oke. Nah, tadi saya juga bicara tentang adjustment. Ya, kenapa perlu adjustment? Karena saya rasa di 2019 terjadi satu impairment yang lumayan gede ya. Lumayan gede, jadi sehingga saya rasa kita perlu adjust. Impairment itu ada sekitar 279 M. Ya. Nah, makanya dari sini saya tidak akan adjust sales-nya karena impairment itu tidak mempengaruhi sales, tidak mempengaruhi gross profit.
tapi itu kenanya di net profit. Nah, Anda lihat ketika saya naikin ini, saya tambahin balik ke 279, sebenarnya net profit-nya itu naik di 140 ya. Jadi kalau Anda tanya saya, kenapa saya masih invest di CAS? Ya di situasi seperti ini ya karena memang eee, angka seperti itu yang sebenarnya saya pakai. Saya impairment hanya terjadi sekali dan unfortunately itu harus terjadi. Jadi sehingga ini sesuatu yang one time charge itu saya tidak akan panis karena valuasi dari saya terhadap perusahaan, terhadap impairment yang one time itu tidak berpengaruh. Nah, ini sangat berlawanan dengan mungkin banyak orang berpikir ya, kalau di dalam Anda berinvestasi dengan kerangka Graham ini akan sangat berpengaruh, apalagi kalau Anda yang pakai book value. Artinya kalau misalnya book value-nya 1, Anda impair 100 misalnya 10%, nah itu akan turun jadi 0,9 book value. Tapi kalau misalnya kita bicara impairment itu hanya karena earning, nah sebenarnya 75% valuasi perusahaan itu terjadi adalah cash flow yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau itu hanya terjadi sekali, saya rasa itu tidak akan mempengaruhi valuasi saya terlalu banyak, mungkin 5-10% dari valuasi saya. Sedangkan kalau Anda lihat dari bisnisnya CAS, valuasinya itu turun, ya turun dari 600 mungkin tahun lalu sekarang tinggal sepertiganya. Jadi buat saya itu ya ini mungkin bisa menjadi satu perdebatan, tapi buat saya kalau misalnya impairment itu menyebabkan harga saham turun 70%, saya rasa itu sesuatu yang sangat-sangat ya kalau misalnya Mister Market bilang itu banyak orang lumayan panik dan menjual ya. Nah, kemudian angka selanjutnya Anda lihat di kuartal pertama yang sudah keluar di 2009, bisnis dari CAS itu tidak begitu berpengaruh. Sales-nya ada 500M, kemudian gross profit-nya 89 sebenarnya masih inline walaupun ada pengurangan dan net profit-nya masih positif. Jadi kalau ditanya saya, ya seperti apa, ya saya tidak begitu concern sebenarnya. Dan saya rasa 1-2 tahun kemudian tergantung juga dari manajemen bagaimana mereka mengkomunikasikan, bagaimana mereka juga memberikan informasi ke depannya itu akan membantu bagaimana share perusahaan itu akan kembali ke fair value. Satu poin yang saya perhatikan juga yaitu di bagian remunerasi. Nah, di bagian remunerasi Anda bisa lihat sekarang sebenarnya turun 9%. Ini yang buat saya sangat positif. Jadi ada penurunan gaji oleh direksi perusahaan. Anda lihat sebelumnya CAS ini dari segi kompensasi itu mereka cukup fair. 12M, 13M, bahkan 2018 15M, waktu itu saya concern karena performa perusahaan itu turun. Kenapa mereka naik ke 15M ya? Tapi di 2019 Anda bisa lihat ini turun jadi 12M. Jadi ini merupakan satu signal yang bagus. Ya. Oke, next coba kita lihat dari segi surat mereka. Kalau Anda punya pertanyaan atau apa, kalau yang di sesi Zoom, saya masih akan di sini, saya akan stop linknya YouTube setelah sesi ini. Jadi kalau Anda mau bertanya-tanya, silakan saja, jangan sungkan. Tapi saya akan kasih juga jawaban dari PT CAS ini, apa yang mereka jawab. Ya, saya sudah bilang, saya mendapatkan jawaban dari PT CAS TBK, saya mengapresiasikan pekerjaan IR, karena cukup memprioritaskan pertanyaan saya. Ya. Oke, ini adalah jawaban mereka. Mereka menjawab itu dalam 2 versi, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini hanya dalam bahasa Inggris. Tapi saya akan kasih juga. Oke. Pertama-tama manajemen Kardi sebenarnya tentu saja mereka berterima kasih ya. Nah, ini dari sana
poin saya yang pertama komitmen mereka. Dari sini tidak begitu banyak informasi karena memang pertanyaan saya, request saya itu hanya satu pernyataan komitmen mereka. Ya pasti dong mereka bisa komitmen ya. Jadi mereka masih bilang bahwa mereka mematuhi peraturan dan perundangan berlaku, pretty common, generik ya. Tapi mereka juga melakukan perbaikan guna mematuhi dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan perseroan. Anda harus tahu ya, sebagai tugas IR perusahaan, terkadang mereka tidak begitu mudah untuk gamblang untuk memberikan. Bahkan komunikasi mereka itu harus keluar dari legal department mereka. Jadi tentu saja itu ada kesan agak kering atau ya cukup dry lah. Jadi orang-orang ya kalau Anda pengen baca surat yang lebih live, yang lebih entertainment, ini bukan satu surat yang Anda bisa baca untuk meluangkan waktu Anda. Nah, jadi poin di sini sangat penting. Kenapa? Karena mereka juga ada notice melakukan perbaikan. Artinya ada satu effort mereka sadari ada improvement yang mereka bisa lakuin. So, it's a good signal. Kedepannya perusahaan meningkatkan pertumbuhan dan prospek usaha setelah pandemi COVID berlalu sesuai dengan rekam jejak dan posisi perusahaan. Nah, ini walaupun Anda baca pernyataan yang lumayan generik di sini, tapi saya rasa ini sangat penting. Kenapa? Setelah pandemi COVID berlalu, nah eh, perusahaan seperti yang akan bertahan di masa-masa seperti ini adalah perusahaan yang mempunyai balance sheet yang kuat. Dan kalau Anda lihat di balance sheet-nya cas sebenarnya duit mereka masih banyak dan very likely mereka bisa bertahan, apalagi dengan cost cutting yang mereka lakukan sekarang. Jadi pertanyaan orang-orang sering tanya kepada Chris, perusahaan seperti ini bisa survive nggak? Boleh dibeli nggak sahamnya? Nah biasanya saya bertanya, mereka bisa nggak lewati? Balance sheet mereka cukup nggak? Buffer mereka cukup nggak untuk bisa melewati pandemi seperti ini? Dan Anda masih bisa lihat bahkan di kuartal 1 2020 result-nya CAS itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Jadi kalau ditanya apakah CAS bisa lewatin, ya very likely it will pass. Ya. Nah kemudian penjelasan terhadap beberapa isu seperti restatement, impairment, dan kinerja. Nah di sini saya mungkin jawaban mereka cukup. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka mengikuti peraturan, menaati peraturan OJK dan semuanya udah didisclose di financial statement mereka. Well, nothing much here. Kemudian restatement, balik lagi mereka juga ngomong, mereka juga refer ke peraturan. Nah, di sinilah saya yang rasa di Indonesia kebanyakan mereka memberikan expose informasi mereka secukupnya. Hanya kalau sudah comply dengan peraturan, then it's okay. Ya tidak salah juga. But again, I wish saya berharap ya ada informasi lagi yang mereka bisa ceritain ya. Kemudian kinerja akuisisi. Nah, di sini mereka cuma bilang dalam perjalanan usahanya mereka mengupayakan beberapa hal untuk meningkatkan pendapatan dengan menargetkan pangsa pasar yang berbeda secara meluas. Kalau mereka bisa lebih detail, apakah pangsa pasar yang berbeda, apakah artinya sekarang mereka juga selain pilot, mereka juga training pramugari, atau misalnya selain pilot mereka juga training supir bus atau kapten kapal, ini tidak begitu jelas. Atau misalnya meluas, apakah berarti mereka mulai training pilot di luar Indonesia, apakah mereka dapat mungkin di regional di ASEAN mungkin tidak ada sekolah pilot yang lain, mungkin ada dari Thailand atau Filipina yang sekolah. Nah, ini tidak diceritakan begitu banyak. Jadi sebenarnya di sini masih black hole ya. Jadi pada saat sama JATC juga mengurangi beban biaya perusahaan dan meningkatkan efisiensi pada kegiatan operasional. Again, di sini saya mungkin berharap di public expose-nya nanti bisa diceritakan lebih banyak ya, karena tentunya ini sesuatu yang sangat menarik. Jujur aja, saya juga tertarik dengan training center pilot ini karena sebenarnya Buffett juga memiliki bisnis yang sama ya. Anda bisa cek mereka memiliki nggak salah namanya flying simulator atau apa ya. Jadi
buat saya, setahu saya waktu itu bisnis yang lumayan bagus return-nya. Jadi saya bertanya-tanya kenapa bisnis yang sama itu di kasus ini kita tidak melihat karakteristik yang sama di sini. Nah, ketiga pernyataan dari pemegang saham yang juga merupakan partner SATS. Nah, mereka tidak dapat menyampaikan pendapat atas salah satu nama pemegang saham lain, tapi mereka bisa bahwa sebagai pengawas persoalan Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan penerbitan laporan keuangan. Nah, di sini memang tentu saja buat SATS susah ya buat mereka untuk buat statement, apalagi ini adalah mengenai surat ini dikirim kepada subsidiary mereka, bukan kepada SETS. Bukan subsidiary, salah satu perusahaan yang mereka memiliki saham. Mungkin ke depannya mungkin yang mempunyai saham di SATS bisa kirim juga, karena setahu saya kinerja SETS kuartal pertama juga lumayan nggak bagus, dan kalau tidak salah dari impairment ini juga mengakibatkan single digit pengaruh terhadap net income mereka. Jadi yang mungkin ada penonton-penonton yang di Singapura, I think kalau Anda punya sesuatu informasi, please komen di bawah. Oke, jadi itu saja dari komentar saya. Balik lagi dari laporan ini, dari surat ini, saya rasa harapan saya ke depannya mungkin dari kalian-kalian itu mungkin saham-saham Anda bisa tulis surat kepada manajemen. Tentunya kalau Anda pengen tanya lebih detail lagi bagaimana saya menstruktur surat saya, bagaimana saya mulai mengirim, feel free to leave a comment atau bisa kontak saya langsung. Kedepannya moga-moga saya bisa nulis surat lagi lebih banyak. Itu saja sih. Jadi let me know episode ini sekian saja. Episode selanjutnya saya akan bahas tentang bank, yaitu BCA, BRI, dan Mandiri. Jadi feel free to follow my channel, dan kalau Anda rasa video ini berguna, please share it. Thank you banget. See you in the next video.